Ben. Hai Miss. Miss ingin bertanya sesuatu. Pernah nggak Ben merasa khawatir? Pernah Miss, waktu itu saya takut nilai ujian saya jelek padahal sudah belajar keras. Kekhawatiran seperti itu wajar sih. Tapi apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya berdoa dan terus belajar tapi tetap ragu. Nah, yang kamu lakukan itu sangat baik. Karena berdoa dan berusaha adalah cara penting untuk melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Kamu tahu nggak penyerahan diri kepada Tuhan itu artinya apa? Apa itu artinya Miss? Penyerahan diri kepada Tuhan artinya kita berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Oh, jadi selain berusaha kita juga harus percaya dengan rencana Tuhan ya Miss? Betul sekali. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana seseorang yang bersungguh-sungguh untuk berserah kepada Tuhan. Mau tahu ceritanya? Mau Miss. Ayo kita saksikan di Mesbah Cilik. Ketika engkau mau tahu lebih banyak mengenai domba, Jamie mengingat sesuatu yang ibunya pernah bacakan baginya dari Alkitab. Inilah yang dia ingat. Daud melihat domba-dombanya yang ada di padang. Binatang-binatang berbulu wol ini adalah milik sahabat, sedangkan dia sendiri adalah gembala domba-domba itu. Dia bersama dengan domba-domba itu menyusuri sungai yang tenang di tengah hari yang panas. Kemudian dia menuntun domba-domba itu ke padang yang berumput hijau pada sore hari. Setiap malam, dia tidur di luar dekat mereka. Tetapi Daud tidak merasa takut atau sendirian, karena Allah bersamanya. Sama seperti Daud memperhatikan domba-dombanya, ia tahu bahwa Allah adalah gembalanya yang selalu memberikan perhatian khusus baginya. Saya harus waspada, Daud mengingatkan dirinya sendiri ketika dia mulai tidur. Seekor anak domba yang kecil mungkin akan terpisah dari kawanan domba sementara saya tidur. Untuk membuat dirinya selalu terjaga, Daud seringkali duduk di batu yang tinggi dan mulai memainkan kecapi yang selalu dibawanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Satu kali, Daud melihat ada satu pergerakan di sudut matanya. Dia meletakkan kecapinya dan mengambil alih-alihnya. Dia selalu membawa batu bulat, siap untuk segala sesuatu yang coba menyakiti domba-dombanya. Seekor singa yang berkulit kecoklatan mendekati kumpulan domba yang ada di dekat sungai. Tepat saat singa itu hendak menerkam seekor domba, Daud melemparkan batunya. Wush! Batu itu melayang di udara dan tepat kena singa itu di dekat telinganya. Lalu Daud berkelahi dengan singa itu dengan tangan kosong. Segera Daud meletakkan alih-alihnya dan berjalan di antara domba-domba, menghitung dengan sangat hati-hati. Semuanya masih ada dan tidak ada yang terluka. Tuhan telah menolongnya melindungi domba-dombanya. Segera Daud duduk kembali di atas batu itu, memainkan kecapinya. Kali ini yang dia menyanyikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Di hari yang lain, Daud memutuskan untuk membawa domba-dombanya ke perbukitan. Di sini, domba-domba dapat merumput di rumput yang segar. Tetapi, bahaya mengancam pada perbukitan tersebut. Beruang tinggal di perbukitan tersebut dan seringkali keluar untuk mencari makan. Daud dengan seksama mengawasi domba-domba itu.
melihat satu yang bergerak di perumputan, dan segera dia terjaga. Seekor beruang coklat yang sangat besar datang mendekati kawanan domba. Dengan segera, Daud mengisi alih-alihnya, mengayunkannya, dan melepaskannya. Batu itu mengenai beruang itu dengan sangat keras, sehingga beruang itu pergi. Sekali lagi, Allah menolong Daud untuk menyelamatkan dombanya. Sore itu, ketika Daud menonton domba-domba gembalaannya pulang ke kandang, dia dapat bernyanyi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti seekor domba, kita membutuhkan seseorang untuk memperhatikan kita. Kita membutuhkan Yesus, gembala yang baik. Kita tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Yesus bisa. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Hai, kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Debbie dan Ben. Oke, jadi hari ini kita mau bereksperimen, Ben. Di sini Ben lihat Miss Debbie ada siapin air, terus ada wadah, kemudian ada plastik dan juga ada pensil. Nah, pertama Miss Debbie mau masukin air ke dalam plastik ini. Ben boleh pegang wadahnya? Oke. Sekarang kita ikat dulu. Oke, ya udah diikat. Sekarang kira-kira kalau misalnya Miss Debbie tusuk pensil ini ke dalam plastik ini, apa yang terjadi ya? Pasti akan bocor, Miss. Pasti akan bocor jawabannya, Ben. Oke, coba kita buktikan ya. Oke, Ben pegang wadahnya. Oke, Miss Debbie mau tusuk. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Wah, kok bisa gak bocor, Miss? Nggak bocor ya? Oke. Coba kita coba satu pensil lagi ya. Ya. Oke. Tuh. 2. Gak bocor. Nggak bocor. Gak bocor. Nah, kenapa ya plastiknya tidak bocor? Gak tahu. Nggak tahu. Oke, sini Miss Debbie jelasin ya. Nggak tahu. Nah, Miss Debbie mau jelasin nih makna rohaninya. Kenapa air di dalam plastik ini tidak keluar? Jadi, plastik ini itu seperti Tuhan, ya. Sedangkan pensil-pensil ini yang menusuk plastik ini adalah masalah kita. Seperti apa? Ben suka khawatir kan? Ben suka takut. Nah, itu menggambarkan masalah-masalah yang selalu datang dalam kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, seperti tadi, kita kira air dalam plastik ini akan apa? Akan keluar saat ditusuk pakai pensil, tapi ternyata airnya tetap di dalam. Karena air yang di dalam itu, tekanan dari pensil itu membuat plastiknya tuh apa? Tidak bocor. Nah, seperti plastik ini yang tadi Miss bilang menggambarkan Kristus. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan seperti air itu yang tidak akan apa? Bocor. Kita tidak akan merasa takut. Semua kekhawatiran seperti takut, khawatir, kemudian segala sesuatu yang Ben rasa tidak akan Ben lakukan. Tapi kalau Ben berdoa kepada Tuhan, semuanya akan Ben lakukan dan Tuhan akan campur tangan dalam hidup Ben. Nah, sekarang gimana? Ben masih mau khawatir atau takut nggak? Enggak, Miss. Terima kasih sudah memberitahu kan. Iya, sama-sama. Jadi dari penjelasan yang tadi Miss sudah sampaikan, semoga Ben bisa praktikkan ya. Jadi nggak perlu apa lagi? Takut dan
Khawatir. Oke. Nah, kita akan sampai di aksi cilik berikutnya. Oke? Bye-bye. Daud seorang gembala, ia cinta dombanya. Daud hanyalah gembala, jaga dengan setia. Daud hanyalah gembala, carikan makanan, juga berikan minuman untuk domba-dombanya. Suatu hari Daud lihat singa menerkam anak domba. Ia cepat lari mengejar singa dan memukulnya. Anak domba segera lepas dari mulut singa. Daud palu singa hingga matilah berkat kuasa Allah. Daud seorang gembala dengan alih-alih. Daud hanyalah gembala, berdoa dan menyanyi. Daud hanyalah gembala di seberang sungai kecil. Daud yang gagah berani, bawa 5 kerikil. Alih-alih pun dipasangnya dengan batu kerikilnya. Diayunkannya dan dilemparkannya. Batu kena tepat pada kepala Goliat. Daud girang karena Goliat robohlah berkat kuasa Allah. Daud seorang gembala sangat sederhana, dapat kuasa Allah meski ia gembala. Sewaktu Nabi Samuel ke rumah Pak Ishak, Daud diberkatinya nanti menjadi raja. Ketika Raja Saul bersedih, Daud mainkan kecapi, dipetik dengan jari-jari sambil ia menyanyi. Raja Saul segera terhibur dengan kecapinya. Daud disayang dan diminta tinggal di istana Raja Saul. Daud seorang gembala. Hai Sobat Cilik Hub Channel, apakah kalian pernah dengar kata penyerahan diri? Kadang-kadang kita merasa sangat khawatir, bukan? Mungkin merasa takut saat menghadapi ujian di sekolah, atau khawatir ketika kalian mencoba hal baru. Ketika itu terjadi, apa yang kalian lakukan? Nah, tahukah kalian bahwa Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepadanya? Sekarang, Papet akan memberi kalian beberapa tips sederhana untuk belajar percaya kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berdoa saat merasa takut atau cemas. Misalnya, kalian takut menghadapi ujian. Sebelum ujian dimulai, berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau akan membantuku. Tolong memberikan aku ketenangan dan ingatan semua yang sudah kupelajari. Dengan berdoa, kalian menunjukkan bahwa kalian percaya Tuhan selalu ada untuk membantu. Serahkan semua masalah kepada Tuhan. Kalau kalian bertengkar dengan teman, jangan simpan rasa sedih itu sendiri. Berdoalah, Tuhan, tolong aku untuk memaafkan dan memperbaiki persahabatanku. Tuhan mendengar setiap doa kalian, bahkan yang paling sederhana. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik.
Kadang-kadang kita ingin sesuatu terjadi dengan cara kita, tetapi hasilnya berbeda. Misalnya, kalian ingin menang lomba, tetapi tidak menang. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Percayalah, setiap hal terjadi untuk kebaikan kita. Bersyukur dalam segala hal. Ketika bersyukur, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan, baik saat hal yang baik maupun saat menghadapi tantangan. Misalnya, terima kasih Tuhan atas makanan hari ini, atau terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan aku kekuatan untuk belajar. Ingat kisah-kisah Alkitab. Coba ingat kisah Daud saat menghadapi binatang buas di padang rumput. Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatannya sendiri. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikannya kemenangan. Kalian juga bisa menjadi seperti Daud jika percaya penuh kepada Tuhan. Kesimpulan rohani, teman-teman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti menyerahkan segala kekuatan, kekhawatiran, dan rencana kita ke dalam tangannya. Tuhan sangat mengasihi kita dan selalu tahu apa yang terbaik. Ingatlah, dalam Filipi 4 ayat 6-7, Tuhan berkata, jika kita berdoa dan menyerahkan segala hal kepadanya, Dia akan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan setiap hari dalam hal kecil maupun besar. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita akan penuh damai dan kita akan menjadi anak-anak yang berani, bersyukur, dan selalu bersukacita. Amin. Sampai jumpa. Hello, everyone. Welcome back to Wise Words with Sir Shadrach. Today we are going to talk about a very important word, surrender. Can you say it with me? Surrender is spelled S-U-R-R-E-N-D-E-R. In Bahasa, we say berserah. Surrender means to give up on something or to let go control of something. Sometimes we need to surrender when we realize that we cannot do everything on our own. For example, in a game, when one team realizes that they cannot win the game, they wave a white flag to surrender. But today, we are going to talk about a different kind of surrender altogether. This deals with the heart. Surrender doesn't always mean losing. It means trusting someone to take care of things on your behalf. Imagine you are holding something very heavy, like a big bag of books, and someone like your parents or your friend tells you, "Let me carry it." What would you do? Exactly. That's like surrender. You let go and trust someone to help you. It makes your burden lighter. Do you know that we can surrender in the same way to God? Sometimes life becomes so difficult, life becomes so hard, life becomes so confusing, and we do not know what to do. That's when we pray and say, "God, I trust you to take care of this." In the Bible, there are so many people who kept surrendering to God. One example is Jesus in the Garden of Gethsemane. Before going to the cross, Jesus prayed, "Father, not my will, but yours be done." He trusted God's plans.
even though it was very difficult. Remember, sometimes it isn't about giving up. It's almost or always trusting God. Like you trust your parents, that is, your mother and your father, because you believe that they can help you. You can, in the same way, trust God to guide you and then to lead you. God is always ready to help you if you want to surrender to Him. He is always ready to take care of your worries. Great. Let's always remember that surrendering to God makes our hearts lighter and our lives brighter. Bye. Saudaraku yang kekasih, untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang firman Tuhan, supaya mereka berserah kepada Tuhan, itu sangat penting. Apalagi pada zaman sekarang ini, banyak godaan di luar sana yang harus dihadapi anak-anak kita. Kembali kita mengingat kepada Daud. Di dalam kehidupan Daud, dia selalu setia kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dalam keadaan sulit apapun, dia selalu berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk mengajarkan berserah kepada Tuhan kepada anak-anak kita? 1. Ajarkan percaya kepada Tuhan dan berserah setiap saat, bahwa mereka ingin mengetahui Tuhan itu selalu merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka harus belajar menghadapi kesulitan dan mereka mengerti bahwa Tuhan tetap menolong. Yang ketiga, memiliki hati yang damai. Mereka harus mengerti bahwa Allah itu adalah kasih dan maha kuasa. Orang tua merupakan peranan yang sangat penting untuk membimbing anak-anak mereka di dalam rumah tangga mereka. Belajar berdoa, bersyukur, berterima kasih, dan juga berserah kepada Tuhan setiap saat di dalam kesulitan apapun. Inilah yang dapat dilihat oleh anak-anak kita di rumah dari sikap dan tingkah laku orang tua mereka. Seperti apa yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mendoakan anak-anak kita dimanapun mereka berada, supaya selalu berserah kepada Tuhan setiap saat di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pernah nggak kamu menginginkan hadiah ulang tahun dari orang tua, tapi kamu membiarkan mereka memilih hadiahnya untuk kamu? Pernah, karena saya telah achieve sesuatu dan mereka mengejutkan aku dengan mengasih saya hadiah. Iya, saya pernah, mamaku pernah membeli aku hadiah ulang tahun. Karena hadiah apapun yang orang tuaku kasih, saya tetap senang. Iya, mama saya pernah membelikan saya mainan. Saya menginginkan sebuah kejutan.
Pernah tahun lalu, iya, orang tua aku yang pilih hadiahnya untuk aku. Karena aku minta tapi itu gak dikasih, jadi aku membiarkan mereka aja. Apakah kamu senang ketika ada orang lain memilihkan sesuatu untukmu? Senang sekali, karena mereka telah mengingat dengan saya dan tahu apa yang saya ingini. Iya, saya senang karena saya dirasa disayangi dan mereka baik denganku. Iya, senang karena saya menginginkan mama saya dan papa saya itu menjadi membagikan mainan hadiah saya untuk berkualitas untuk saya. Senang sekali. Karena aku suka kalau mereka kepikiran untuk memberikan aku hadiah yang aku suka.